pilih dan tidak pilih. Pengertiannya gini, eksplisit itu kita biayanya benar-benar ngeluarin uang. Kalau implisit itu biayanya tidak mengeluarkan uang. Nah, biaya peluang itu termasuk ke dalam implisit. Karena biaya peluang itu tidak mengeluarkan uang. Apa contohnya di dalam misalnya dalam perusahaan? Ya akuntansi mungkin, atau saya tanya dulu deh. Salsa kepikiran nggak ada biaya, tapi kita nggak ngeluarin uangnya? Enggak, Pak. Nggak kepikiran. Zahra kepikiran nggak? Ada biaya, tapi nggak ngeluarin uang Zahranya. Kredit bukan sih, Pak? Apa? Kredit apa maksudnya nih? Kayak nggak tahu nih, Pak. Nggak tahu ya. Bigel kepikiran nggak? Ada biaya yang kita nggak ngeluarin uang, tapi kita sebutnya biaya. Enggak, Pak. Biaya penyusutan. Beban penyusutan. Kita sebut itu biaya, tapi apakah kita ngeluarin uang? Enggak. Itu. Abil tahu biaya penyusutan apa? Yang mengurangi gitu. Mengurangi apa nih? Harta. Jadi kayak mobil kita nih, kita beli 200 juta. Terus misalnya tahun depan nilainya 150 juta. Nah, berarti kan hilang 50 juta tuh. Nah, itu namanya biaya penyusutan. Tapi apakah kita ngeluarin uang 50 juta? Enggak. Nah, itu adalah contoh biaya implisit. Nah, biaya peluang juga itu sama. Contoh untuk biaya implisit. Kalau gitu biaya eksplisit contohnya apa? Ya biaya-biaya yang kita sehari-hari kita keluarin duit, biaya listrik, biaya apa kemarin, gaji, kebersihan, telepon, pokoknya yang ngeluarin duit aja. Itu namanya eksplisit. Oke, itu ya kemarin udah, semoga kemarin pada banyak jawab C. Nah, sekarang kita lihat coba akuntansi nomor 53. 53 yang mana, Pak? Yang pertama. Yang ketiga penjualan. Ya. Oke ya. Arin mau coba apa jawabannya nomor 53 itu? Aku yang satu. Ya, retur penjualan dan pengurang harga. Oke. Abil mau jawab 53 itu apa? Sama, Pak. Retur juga. Oke. Nela mau jawab 53 apa? Aku juga jawabnya Pak. Retur juga. Ada yang mau jawab beda? Saya A ya, Pak. Kenapa kamu mau jawab A? Biar beda aja, coba sempurna. Oke, coba kita lihat ya. Ketika penjual menerima pengembalian barang. Nah, pengembalian barang itu betul namanya retur. Maka akun yang harus dicatat di sisi kredit. Coba pikirkan, retur itu debit atau kredit? Debit, Pak. Berarti apa yang kreditnya? Kas. Kas. Oh, ya benar. Belum, beneran. Belum. Oh, benar, retur di debit. Apa? Retur di debit. Ini sekarang saya mau bahas ya, biar ngerti. Biar beda. Ini. Ya, benar. Randi masih ingat kemarin
yang saya bikin bagian dari modal. Kalau pembelian gimana? Pembelian itu pengecualian ya Pak ya? Ya, Jadi ada debit. ya. Jadi ada pembelian, lalu ada penjualan. Nah, untuk pembelian tadi betul posisinya debit. Untuk penjualan posisinya kredit. Nah, untuk pembelian sendiri itu nanti kan ada beberapa komponen ya. Nanti ada yang kita bilang beban angkut pembelian. Terus ada yang kita bilang retur pembelian. Terus ada yang kita bilang diskon atau potongan pembelian. Masih ada, apakah ada yang belum ngerti dengan istilah-istilah ini? Pak, itu pembelian bertambah di debit maksudnya. Ya, pembelian itu bertambah di debit. Paham ya? Retur tahu ya. Jadi retur itu adalah kalau kita ngebeli terus kita balikin lagi ke penjual, itu namanya retur. Apa yang menyebabkan retur itu bisa macam-macam. Gitu. Apakah barangnya cacat, rusak, atau kita nggak suka, itu kita bisa balik. Nah, hal yang sama berlaku untuk penjualan. Dia nanti ada beban angkut penjualan, terus dia juga nanti ada retur penjualan, dan ada diskon penjualan. Hal yang sama juga berlaku. Nah, balik lagi coba ke Ranti. Masih ingat kalau beban di mana? Debit. Ya, beban itu debit. Nah, sekarang dua ini di mana? Nah, ingat, si retur sama diskon ini itu punya sifat sebagai menurut Salsa, penambah pembelian atau pengurang pembelian. Pengurang pembelian. Ya, retur sama diskon itu punya sifat sebagai pengurang pembelian. Maka masuk akal, berarti kalau retur pembelian itu kredit, diskon pembelian juga kredit posisinya. Akan selalu begitu, Pak? Ya. Akan selalu bahwa retur pembelian itu dikredit, diskon atau potongan pembelian itu dikredit. Nah, hal yang sama berlaku untuk ini. Penjualan itu, si retur sama diskonnya, itu adalah pengurang penjualan. Maka posisinya dia harus berlawanan. Debit. Dan akan selalu begini. Nah, di soal yang nomor 53, ketika penjual menerima pengembalian barang yang telah dijual. Berarti pembelian atau penjualan? Penjualan kan? Berarti kita akan bilangnya retur penjualan. Nah, kalau kita lihat retur penjualan itu di debit. Sementara soalnya bilang apa? Soalnya bilang yang dikreditnya itu apa? Jadi jawabannya bukan E. Berarti jawabannya ada yang lain. Kita coba ya. Sekarang saya mau bikin dulu ini biar kalian paham ya. Saya mau bikin dulu transaksinya secara berurut. Anggap saya sebagai penjual, saya menjual barang ke kalian. Nah, sebagai penjual, sistemnya berarti bisa dua. Bisa cash, atau artinya tunai, bisa juga non-tunai, atau saya suka bilangnya kredit. Kita bikin dua-duanya ya, biar kalian ngerti. Misalnya yang pertama, jual tunai.
100. Kira-kira menurut Naila jurnalnya apa? Penjualan sama kas. Kan penjualan di kredit. Berarti kas dulu ya. Oh iya, kas. Karena kan kita menerima duit kan. Kas sama penjualan. Sekarang saya rubah. Jualnya nggak tunai. Jual kredit 50. Sekarang coba deh Ataya, kalau jual kredit 50 kira-kira jurnalnya apa? Oh, masih ya. Zahre mau coba kalau jual kredit berarti jurnalnya apa? Bentar Pak, lupa. Lupa. Kalau non tunai, kalau uang Zahre ada di orang namanya apa? Utang. Bukan utang. Piutang. Ya. Ini jurnal nih pada saat kita menjual. Lalu setelah itu ada retur. Ya kan? Dari ini ada di retur. Berarti misalnya kalau saya tulis ya untuk yang ini untuk yang ini. Saya mau nanya ke Arin. Kalau ini ada retur, misalnya kita anggap returnya 20. Apa jurnalnya? Debitnya itu sama kreditnya. Apa kreditnya? Kas lah. Kan kasih harus kembali. Ada Pak, udah jangan kasih tahu aja Pak. Hal yang sama berarti berlaku buat ini. Kalau ada retur, berarti kalian nulisnya retur penjualan sama piutang. Yang mana nih jawaban kita? Coba kita cek. Ada nggak tulisannya penjualannya tunai atau kredit? Nggak ada. Nggak ada tulisannya. Nah, biasanya kalau nggak ada tulisannya, itu berarti dia artinya tunai. Kalau tidak ada tulisannya. Gitu. Atau bisa jadi kalau yang bikin soalnya baik, dua-duanya dibenerin. Jawab kas boleh, jawab piutang boleh. Gitu. Tapi kalau nggak disebutkan penjualannya kayak gimana, biasanya itu penjualannya tunai. Silakan ditelaah dulu untuk nomor 53. Ada pertanyaan? Jadi apa jawabannya Pak? Hah? Bapak, Ya, Salsa. ya, Bapak kalau diskon pembelian tuh kan kalau kita beli dapat diskon. Kalau diskon penjualan kayak gimana? Sama. Kalau kita jual, kita ngasih diskon. Oh, cuman dari sisi penjualnya gitu. Betul. Kalau misalnya beban angkut penjualan sama nggak kayak beban angkut pembelian? Sama. Sama di debit. Jadi kan beban itu tidak berubah. Beban itu tetap harus debit. Oh, makasih Pak. Baik. Jadi untuk nomor ini 53, jawabannya boleh A, boleh B ya. Nah, ini tambahan catatannya. Kalau jual tunai sama kalau jual kredit. Ada pertanyaan yang lain untuk nomor 53? Bapak Kalau mau nggak ada. tadi Ya. baru join.
Kenapa Parla? Tadi maaf baru join. Oh, oke. Ya, makasih. Ini kita lagi bahas yang kemarin, Parla, yang nomor 53 yang pertama. Nomor 53 yang pertama. Silahkan dibuka buat yang baru join. Ya, Ranti. Kenapa enggak jawabannya penjualan, Pak? Kenapa jawabannya nggak penjualan? Ya. Oh, sorry. Oh iya ya. Oke, Pak. Maaf, baru sadar saya. Oke. Cukup ya? Nomor 54 kemarin udah Isokwan. Terus juga dampak kebijakan moneter. Enggak, yang itu kuis yang sebelumnya. Kuis yang sebelumnya itu. Kuis yang kemarin belum saya periksa. Untuk nomor 55 kebijakan moneternya coba kita ulang ya. Jadi kan kebijakannya ada moneter. Sambil saya tanya ya. Kalau Ariel moneter sama fiskal, Ariel ingat nggak? Lupa, Pak. Lupa ya. Nanti boleh Ariel lihat catatannya, boleh pinjam ke yang lain. Jadi ada moneter itu ada kontraktif, ada ekspansif ya. Terus juga si fiskal ada kontraktif sama ekspansif. Nah di sini disebutin moneternya ekspansif. Nah, berarti coba saya ulang dulu ya. Zahre, apa bedanya ekspansif sama kontraktif? Kalau ekspansif tuh mengatasi resesi. Bukan masalah mengatasinya, tapi dia tuh kalau moneter, Zahra ingat nggak apa artinya kebijakan moneter? Mengatur uang yang beredar, bukan Pak? Mengatur uang beredar kan? Iya. Nah, berarti kalau mengatur uang beredar itu berarti uangnya bisa diapain dan bisa diapain? Ditambah sama dikurang. Yang itu. Nah, betul, bisa ditambah sama dikurang. Berarti apa bedanya ekspansif sama kontraktif? Kalau ekspansif menambah, kalau kontraktif mengurang. Nah, kalau ekspansif menambah uang beredar, kalau kontraktif mengurangi uang beredar. Nah, berarti kalau gitu nomor 55 Zahra kemarin jawabnya apa? Aku D, tapi masih bingung gitu, Pak. Masih bingung? Iya. Oke. Sekarang kita lanjut tadi yang Zahra sempat bilang. Ini udah ya, udah di screenshot ya. Saya mau hapus. Dah. Udah, Pak. Hai. Saya tulisin aja karena ini pernah keluar ya. Jadi ada moneter kontraktif, ada juga fiskal kontraktif. Ada moneter ekspansif, ada juga fiskal ekspansif. Tadi kata Zahra moneter itu kan berarti uang beredar ya. Kalau kontraktif itu berarti dia mengurangi uang beredar. Berarti yang ekspansif nambah uang beredar. Nah, kalau yang kontraktif itu kemarin itu berarti dia mengurangi belanja. Nambah pendapatan.
Yang ini sama ya. Ini nambah belanja. Terus ini ngurangin pendapatan. Oke, balik ke Zahre. Yang mana yang mengatasi inflasi, Zahre? Yang kontraktif. Ya, betul. Iya kan, Pak? Ini mengatasi inflasi. Karena tadi salah satu penyebab inflasi adalah jumlah uang beredarnya terlalu banyak. Jadi harus diapain ya? Harus dikurangin. Gitu. Berarti belanja juga harus dikurangin. Nah, pendapatan negara harus ditambahin. Berarti pajak harus dinaikin biar inflasinya turun. Nah, yang ini kebalikannya. Ini berarti untuk mengatasi krisis. Bahasa kerennya resesi. Kenapa? Karena kan kalau lagi krisis berarti uang beredarnya lagi kurang. Berarti harus ditambahin. Belanja juga harus dibanyakin sama negara. Tujuannya apa? Ya tujuannya biar semua bisa pada kerja. Contohnya kemarin ya, bikin sirkuit tuh. Yang nanti mau dipakai MotoGP. Itu adalah bagian dari belanja. Karena kan orang jadi bisa kerja, terus aspal dari perusahaan juga dibeli, dipakai, dan lain-lain sebagainya. Pendapatannya dikurangi, berarti si pajaknya juga dikurangi. Nah, itu adalah untuk mengatasi resesi. Nah, sekarang kalau kita balik lagi ke nomor 55, berikut ini dampak dari kebijakan moneter ekspansif. Ini kan ya, moneter ekspansif. Si uang beredarnya harus dibanyakin. Kecualinya adalah jawabannya tingkat inflasi menurun. Kenapa? Kalau uang beredarnya dibanyakin, inflasinya bukan turun. Inflasinya jadi naik. Gitu. Jadi untuk yang nomor 55 itu jawabannya E. Nah, berarti ini boleh sama kalian dimasukin jawaban ABCD ya. Jawaban ABCD itu adalah dampak dari kebijakan moneter yang ekspansif. Boleh nanti kalian tambahin di catatannya ya, yang ABCD. Jumlah yang C ya, jumlah uang beredar meningkat, benar ya? Jumlah uang beredar meningkat. Ada pertanyaan dulu untuk kebijakan moneter? Dampak yang itu moneter ekspansif. Tingkat bunga turun, investasi naik, uang beredar naik, minat buat nabung turun. Yang berikutnya, ini yang pernah saya terangin ke kalian nomor 59. Itu kalau nggak salah di soal TO yang kemarin ya. Berarti udah saya bahas ya. Sekalian aja deh saya ulang lagi ya neraca pembayarannya. Biar kalian ingat. Kita coba. Naila ingat neraca pembayaran apa? Lupa, Pak. Apa ya? Arif ingat apa neraca pembayaran? Apa ya? Jadi neraca pembayaran ini ada di ekonomi internasional. Jadi isinya adalah neraca pembayaran ini adalah transaksi penduduk antar negara. Nah, itu adalah neraca pembayaran.
Jadi nanti setiap negara pasti punya neraca pembayaran Indonesia, Malaysia, Hong Kong, dan lain-lain sebagainya. Nah, karena ini kita berkaitan dengan akuntansi ya, ngomongin neraca, maka nanti sama aturannya ada debit kredit. Cuman dia sedikit terbalik. Keranti, kalau di akuntansi, kas bertambah di mana? Di debit, Pak. Nah, di sini kebalikannya. Di neraca pembayaran kebalikannya. Jadi di neraca pembayaran itu, kalau dia uang masuk, itu dicatat di kredit. Kalau uang keluar, itu dicatat di debit. Itu ya pengecualiannya ya. Jadi uang masuk di kredit, uang keluar di debit. Nah, coba dari pengertian itu silakan kalian jawab nomor 59. Masih sama ya 59 yang ke 1. Silakan yang udah tahu jawabannya boleh bilang. Apa? 2 dan 4 bukan, Pak? Ya, 2 dan 4, cek. Lihat yang nomor 2, menerima pinjaman. Berarti kan terima uang kan? Nah, kalau terima uang, itu jawabannya di kredit kan? Lihat yang keempat, mengekspor karet. Kalau kita ngekspor ke luar negeri, berarti kan kita dapat uang tuh. Kredit. Jadi benar jawabannya 2 dan 4. Kita cek yang nomor 1, kenapa salah? Impor beras. Kalau beras masuk ke kita, berarti kan kita harus ngasih uang ke Thailand. Berarti uangnya keluar. Kalau uang keluar itu dicatatnya di debit. Yang nomor 3, pembayaran bunga saham ke luar negeri. Udah jelas, keluar uang kan? Kalau keluar uang di debit. Jadi nomor 59, betul jawabannya adalah C. Pak, Ya, mau nanya dong Pak yang nomor 55 tadi, Pak. yang nomor 55 tadi. Kenapa? Itu masyarakat minat menabung turun tuh masuk moneter ekspansif, Pak. Maksudnya masuk moneter yang ekspansif itu gimana? Dampaknya. Ya, Kok gitu, Pak? oke. Sekarang kita anggap kalian semua yang ada di sini di Zoom sebagai masyarakat. Saya sebagai pemerintah. Nah, saya melakukan ini. Berarti uang di antara kalian itu yang beredarnya kan jadi banyak. Nah, kalau peredaran banyak di antara kalian, masyarakat buat nabung, keranti gimana nih? Kalau uang beredar di antara keranti banyak, minat keranti untuk nabung gimana? Oh, izin gitu. Ya. Uang banyak beredar tuh maksudnya gimana sih, Pak? Uang banyak beredar itu jadi peredaran uang di perputaran uang di masyarakat. Keranti ada catatannya nggak kebijakan moneter? Ada, Pak. Saya ulang ya. Kebijakan moneter itu kan ada 4 tuh. Yang pertama adalah open market.
diskonto. Yang ketiga adalah giro wajib minimum ya. Saya singkat aja ya. Giro wajib minimum atau cadangan kas minimum. Dan yang diskonto ini suku bunga kan? Coba Keranti lihat catatannya di Keranti. Kalau yang suku bunga, kalau yang ekspansif naik atau turun? Bunga ekspansif itu turun berarti Pak. Di catatannya naik atau turun? Diskon turun. Turun. Berarti kan benar kan jawaban A tuh. Tingkat bunga turun kan? Harusnya jadi pengen nabung nggak sih Pak? Oh, bunga turun jadi untungnya dikit ya Pak? Iya. Oke. Kalau bunga tabungan kecil kan Keranti mendingan buat investasi kan? Iya. Iya. Gitu. Jadi kalau Keranti punya uang 1 miliar, kalau bunganya misalnya cuma 5%, sementara kalau investasi Keranti bisa dapat 10%. Yang Keranti milih mana? Investasi. Investasi kan? Makanya kalau Keranti lihat tadi A, B, C, D itu udah benar semua kan? Tingkat bunga turun, investasi naik, terus minat masyarakat nabung ya turun karena bunganya turun kan? Begitu. Keranti. Jadi supaya uangnya banyak, diturunin diskonnya Pak. Diskonto ya. Biar nggak masuk ke pemerintah gitu Pak. Ya, biar peredaran uangnya banyak. Giro itu kan yang uang yang mengendap di bank itu kan Pak. Ya, yang mengendap di Bank Indonesia. Jadi kalau nanti ada apa-apa, bisa dipakai cadangan itu. Oke Pak, terima kasih Pak. Siap Bos ya? Kita lanjut lagi komponennya dari neraca pembayaran. Jadi si neraca pembayaran tadi ada beberapa komponen. Lalu ada catatannya apa aja komponen neraca pembayaran Yang mana Pak itu teh? di ekonomi internasional? Bentar Pak. Apa tadi komponen neraca? Pembayaran. Bentar ya Pak. Neraca berjalan, neraca modal, neraca moneter. Ya. Neraca berjalannya ada apa aja? Neraca perdagangan, ekspor impor. Neraca jasa, PKI atau pariwisata. Terus ada hibah. Pemberian. Ya, tambahannya untuk yang neraca perdagangan. Jadi dia ada neraca berjalan, nah nanti ada namanya neraca perdagangan, itu ekspor impor seperti tadi ya di nomor 1 sama di nomor 4 ya. Impor beras dari Thailand, mengekspor karet ke Singapura. Nah, ini berarti masuknya ke sini nih. Gitu, masuknya nanti ke neraca perdagangan. Terus menerima pinjaman luar negeri. Nah, berarti pinjaman luar negeri masuknya ke modal. Terus pembayaran bunga saham ke luar negeri.
Nah, berarti dia masuk ke modal. Pak, Ya, kenapa neraca pembayaran itu berbeda Pak sama akuntansi yang normal? oh kenapa berbeda sama akuntansi yang normal? Nah. Pak, jadi saya sih belum lihat secara detail ya pencatatannya. Cuman sebagai komparasi seperti gini deh, saya mau bandingin kalau saya nggak tahu kalian pernah merhatiin atau enggak ya buku tabungan. Kalau di bank, kalian nabung ke bank, kalau kalian lihat di bank itu konsepnya sama kayak gini. Di bank itu pada saat uang masuk sama bank itu dicatatnya di kredit. Pada saat kalian ngambil uang itu sama bank dicatatnya di debit. Saya nggak tahu apa kalian ada yang pernah lihat buku tabungan. Misalnya kalian punya tabungan, pernah kalian lihat buku tabungannya? Gitu. Karena kenapa? Karena seolah-olah sebentar ya menjelasinnya. Oke, karena seolah-olah begini, ketika uang masuk ke bank itu kan sebenarnya bukan uangnya bank kan, itu adalah uang nasabah. Jadi bank anggap itu seolah-olah gimana ya ngejelasinnya? Seolah-olah kayak hutang. Kenapa? Karena nanti sewaktu-waktu uang yang kalian masukin itu bisa kalian ambil kapan saja. Gitu. Nah, kurang lebih konsepnya berlaku sama seperti ini Keranti. Nanti saya coba riset lagi lah ya. Tapi intinya Keranti terima dulu aja rule-nya bahwa ini uang masuk harus dikredit, uang keluar harus didebit. Nanti saya coba riset lagi apakah itu semata-mata hanya ketentuan atau ada alasannya. Apakah semata-mata hanya ya kalau memang aturan ya kita nggak bisa mempertanyakan Keranti. Sama seperti Pak kenapa debit di kiri, kredit di kanan? Nah kita nggak bisa mempertanyakan itu Keranti karena itu sudah aturan. Nanti saya cek dulu ya apakah ini semata-mata aturan atau ada alasannya. Oke? Pak, makasih Pak. Oke. Kita lanjutkan ya. Mute Pak. Nomor 57. Masih ya, 57 yang pertama ya. Masuk apa ini dulu? Masuk kuis? Enggak. Oh, enggak. Oh iya, kemarin kuis belum dibahas ya. Belum. Coba-coba kita bahas kuis dulu deh. Sorry. Coba ya, kita bahas kuis dulu aja deh ya. Yang kemarin. Karena sudah pada mengirimkan. Meskipun belum semuanya kirim nih kayaknya. Saya lihat. Bentar. Kita bahas kuisnya. Yang pertama itu kan tadi nomor 50 udah ya. Sekali lagi saya ulang 50C. Terus yang berikutnya nomor 53, nanti nomor 53 bisa A, bisa B. Terus 55 jawabannya elang. Terus nomor 59 tadi jawabannya adalah cendol. 59 cendol. Sekarang kita masuk ke bagian yang kedua. Kalian coba lihat nomor 49 yang kedua. Nomor 49 yang kedua masih ada yang salah nih saya lihat. Oke, mari kita bahas ya.
49 yang kedua. Ini boleh tolong di screenshot dulu aja ya. Silahkan di screenshot. Arin apa jawabannya 49? 49 jawabannya E. Nanti coba saya ini. Kayaknya bukan E, tapi coba kita bahas. Saya B, Pak. Beneran. Ya begitu. Cari aja yang beda. Masih. Mari kita cek. Ada apa seperti kamu kita? Dibilangnya kan Amin ya Allah. Saya gambar dulu ya. Ini sumbu Y-nya adalah harga. Ini sumbu X-nya adalah quantity. Ini gambar kurva yang pertama. Kurva demand. Ini gambar kurva yang kedua. Kurva supply. Nah, perpotongannya namanya equilibrium. Equilibrium ini adalah harga pasar. Jadi harga yang berlaku di pasar. Pak, Ya, kan waktu saya kapan gitu. Ada yang soalnya tuh si demand-nya digeser supaya digeser. Jadi titik equilibriumnya pindah. share. Itu tuh ada ini lagi, Pak, ada materi. Ada Oh, pergeseran. Ada di modul. Nanti boleh coba kita latihannya. jangan. Karena memang harus digambar sama kamu, harus digeser-geser. Nah, si harga pasar, dia kan bisa naik turun tuh. Kayak sekarang tuh, yang sekarang diteluhkan di pasaran, minyak goreng. Minyak goreng tuh harganya lagi tinggi banget. Jadi harga pasarnya lagi tinggi. Nah, begitupun sebaliknya di momen-momen tertentu, harga pasar bisa jadi turun. Nah, maka untuk mengatasi agar harga pasar ini tidak naik turun terlalu jauh, pemerintah seringkali campur tangan. Nah, campur tangannya berarti ada dua. Ketika harga pasarnya terlalu tinggi, maka pemerintah campur tangan. Pemerintah akan masuk melakukan silahkan salsa. Kalau ketika harga pasarnya terlalu tinggi, apakah naik? Salsa? Oh, enggak. Apa, Pak? Kalau ketika harga pasar terlalu tinggi, maka pemerintah campur tangan. Namanya apa? Masih ingat nggak? Selling price. Ya. Namanya ceiling price. Ketika harga pasarnya terlalu tinggi, berarti harus diturunin. Nah, ketika harga pasarnya terlalu rendah, maka sama pemerintah harus dinaikin. Namanya adalah floor price. Gila, ceiling itu bahasa ininya apa? Silingnya kan kayak atap ya, Pak. Betul, Harga atap, harga atas, harga atas. yang maksimum. Ya. Ceiling price itu harga maksimum. Berarti kira-kira tujuan pemerintah menurunkan harganya menurut Zahre, berarti itu untuk melindungi siapa? Konsumen. Konsumen. Jadi ceiling price ini adalah melindungi konsumen. Parla, gimana caranya pemerintah bisa nurunin harga? Sementara kan pemerintah nggak bisa
bilang ke penjual maksa-maksa nurunin? Harus yang excess demand, Pak. Cara nurunin harganya harus gimana? Eh, kurang ngerti, Pak. Pemerintah harus melakukan impor dan juga operasi pasar. Operasi pasar itu apa, Pak? Operasi pasar itu jadi pemerintah ngejual barang dengan harga yang lebih murah. Jadi kalau misalnya kamu pernah dengar, Pasarnya dimanipulasi. ya jadi pemerintah masukin barang ke pasar, harganya dia jual murah. Oh, Harapannya kalau jual murah kan berarti konsumen milih ke situ kan. Nah harapannya nanti harga-harga yang lain daripada nggak laku ikut turun kan. Itu namanya operasi pasar. Ceiling price, harga maksimum melindungi impor. Nah, dampaknya sekarang, karena dia melindungi konsumen, akhirnya konsumen jadi mau beli kan. Nah, dampaknya, silakan ambil apa dampaknya? Ini Pak, excess demand. Ya, akan terjadi excess demand. Lawannya adalah shortage supply. Excess itu kelebihan, akan terjadi kelebihan permintaan. Kenapa? Karena harganya turun kan. Jadi akan terjadi kelebihan permintaan. Penawarannya jadi kekurangan. Itu yang ceiling. Nah, sekarang yang berikutnya adalah lawannya, floor. Jadi kalau floor price, dia harganya harga minimum. Nah, di beberapa soal UTBK, dia nggak bilang minimum, tapi dia bilangnya harga dasar. Kalau mungkin kalian pernah di mana ya? Kalau di obat tuh ada HRT, harga eceran tertinggi, model-model kayak gitu. Nah, berarti ini kebalikannya ya. Ini untuk melindungi produsen, terus dia akan melakukan ekspor. Nah, untuk dampaknya, kebalikan dari ini ya. Dampaknya berarti excess supply, shortage, demand. Sekali lagi, excess itu kelebihan, shortage itu kekurangan. Kelihatan ya sampai bawah ya? Tapi kelihatan nggak sampai bawah? Kelihatan Pak, tapi ini aku naik bawahnya jadi kurang jelas. Oh gitu. Sampai excess supply-nya kelihatan nggak? Kelihatan. Kelihatan. Yaudah kita coba jawab, benar nggak jawabannya E? B, Pak, jawaban nomor saya. Kata jawaban Gilar B katanya. Jawaban nomor. Mari kita cek. Sebagian masyarakat Indonesia mengkonsumsi beras sebagai makanan utama. Pada musim panen, jumlah beras melimpah dan harga beras cenderung mengalami penurunan. Jadi harga di pasaran dia lagi turun tuh karena lagi panen. Nah, berarti apa yang harus dilakukan sama pemerintah? Silahkan Salsa. Siapa Pak? Salsa. Floor price. Floor price. Karena harga pasarnya lagi turun di pasaran. Maka pemerintah harus melakukan floor price.
Nah, kalau floor price kan di situ ditulis sebenarnya kan sudah ada tulisannya tuh. Pemerintah menetapkan harga beras terendah. Ini kan floor price, harga minimum kan? Harga beras terendah itu berarti artinya harga minimum kan? Ya udah, berarti dampaknya apa? Ya bebek lah. Excess supply, shortage demand. Jadi 49 betul jawabannya bebek. Pak, kan kalau soal gitu suka ada yang musim paceklik itu apa Pak? Paceklik itu berarti lamanya musim panen, Pak jadi nggak subur gitu, nggak panen. gagal panen paceklik itu. Sob, ditelah dulu, ada pertanyaan nggak? Nomor 49 jawabannya bebek. Dari catatan itu. Impor kan berarti kan kita beli ya, Pak. Impor beli. Kalau beli berarti kan barangnya masuk tuh ke Indonesia. Nah, kalau banyak barang masuk, terus barangnya dijual, kalau kuantiti barang banyak, logikanya harga barang akan gimana, Kak? Turun. Turun. Ini kan turun kan siling. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Bapak, Ya, jadi kalau harga produknya mengalami penurunan, itu tuh floor price. ya. Jadi kalau misalnya harga pasarnya lagi turun, berarti kan sama pemerintah harus dinaikin. Nah, berarti floor. Tapi ketika harga di pasarannya lagi tinggi, berarti kan sama pemerintah harus diturunin. Nah, itu berarti ceiling. Kasih, Pak. Oke, nomor 49 sudah. Pak, berarti 49 Enggak, 49 bebek. Oh, benar. Excess supply. Oke, benar. Kasih, Pak. Oke. Nah, sekarang kita mau bahas nomor 51 ya, law of diminishing return. Nah, berbicara diminishing, itu ada return, ada satu lagi. Coba dilihat catatannya. Bigel tahu selain diminishing return ada diminishing apa lagi? Diminishing marginal utility, Pak. Ya udah. Ada namanya diminishing marginal utility. Pak, yang nyiptain dolo gitu siapa Pak? Kalau yang marginal utility dosen, kalau yang return, saya nggak tahu. Nyiptainnya gimana gitu? Gabus gitu atau gimana Pak? Nggak kan dia bikin percobaannya, dia kan neliti. Ya. Cair lah. Tahap 2 kan Mas jadinya. Satu. Ini saya mau gambar dulu ya. Sekarang saya mau bahas teori konsumsi sama teori produksi ya. Silakan yang ada catatannya tolong dibuka, teori konsumsi sama produksi. Satu. Kemarin bukannya udah dilihat ya gambarnya? Nggak ada. Dua Pak. Hah? Dua. Dua. Bahas screenshot dulu aja, soalnya saya mau hapus. Karena bakalan ini Panjang. dua. Ya. Udah pusing sendiri. Yang pertama dulu teori konsumsi ya. Nah, teori konsumsi ini dibagi jadi dua. Silahkan Bigel apa dan apa? Kardinal sama ordinal. Ya, kardinal sama ordinal. Nah, kalau yang law of diminishing marginal utility masuk ke yang mana, Bigel? Kardinal. Kardinal.
Jadi teori konsumsinya yang pertama adalah teori kardinal. Nah, apa artinya kardinal? Artinya kepuasan dapat diukur. Satuannya adalah util. Jadi satuan kepuasannya kita bilangnya 1 util, 2 util, 3 util. Gitu. Nah, muncullah yang tadi dibilang oleh Bigel. Muncullah nama hukum Law of Diminishing Marginal Utility. Ini nama hukumnya. Kalau di bahasa Indonesiain, hukum kepuasan yang semakin menurun. Maksudnya kayak gimana? Sederhananya kayak gini. Kalau misalnya kita makan misalnya makan nasi goreng lah, atau makan gorengan aja ya. Kalau kita makan gorengan, misalnya gorengan pertama puas, karena enak, kita nambah gorengan kedua tambah puas. Masih juga enak, gorengan ketiga kita makin puas. Ya. Saking laparnya dan enaknya. Gorengan keempat kita mungkin masih makin puas. Tapi bagaimana kalau kita makin tambahin gorengannya? Gorengan kelima, gorengan keenam, ketujuh, kedelapan, dan seterusnya. Pasti kepuasannya akan semakin turun. Inilah maksudnya hukum itu. Hukum kepuasan yang semakin menurun. Oh, jadi makin banyak produknya yang dikasih. Oh, Kepuasannya makin turun kan? berarti penawarannya lebih besar daripada permintaan ya? Nah, siapa yang mengungkapkan ini? Gila. Yang mengungkapkan ini adalah dosen. Jadi seringkali ini disebutnya hukum Gosen. Nanti ada Gosen 1 sama Gosen 2. Itu yang kardinal. Nah, gambarnya seperti apa? Gambarnya seperti ini. Silakan dilihat catatannya. Abil ada kan yang catatannya? Ada apa? Sumbu Y-nya apa? Apa? Sumbu Y-nya apa? Util. Util. Util itu sekali lagi apa, Abil? Utility. Iya, Pak. Oh. Pak, itu tuh singkatan, util mah? Atau emang util namanya util? Iya, utility kan. Oh, yang dari utility Util. apa? Iya, util. Ini sih, Ya, ini sih Gosen teh util gitu. satuannya util. Utility kan ya. Nah, sumbu X-nya, apa Arin sumbu X-nya? Sumbu X-nya adalah quantity. Jadi, ini berkaitan dengan berapa banyak yang kita konsumsi. Nah, kepuasannya itu segimana? Gitu. Karena tadi menurut hukum kardinal, kepuasannya bisa dihitung. Nah, gambarnya ini yang pernah muncul ya, tolong diingat ininya. Ini yang pernah muncul di soal UTBK. TU max itu terjadi saat MU sama dengan 0. TU itu apa?
TU itu adalah total utility. MU itu marginal utility. Katanya masih ingat marginal itu apa artinya? Tambahan, Pak. Ya, jadi ini kalau kita bahasa Indonesia kan tambahan kepuasan sama total kepuasan. Jadi artinya apa? Artinya total kepuasan kita akan maksimal kalau tambahannya udah nggak ada lagi. Kalau tambahannya udah 0, tambahan kepuasan. Itu berarti sudah paling maksimal. Kalau tadi di kasus gorengan tadi mungkin kita boleh bilang gorengan keempat. Itu sudah paling maksimal. Karena begitu kita makan lagi gorengan kelima, itu kita udah mulai nggak puas. Udah mulai turun. Kecilnya berkurang. Ya, apalagi gorengan ke-6, makin turun lagi kepuasannya. Sampai nanti lama-lama muntah. Kebanyakan kecil. Kebanyakan ini. Kalau yang goreng. Tambahan kepuasannya udah nggak ada. Ini yang pertama, kardinal. Yang kedua, itu namanya adalah ordinal. Pak Ariel katanya biasanya boosting. Oke. Jadi udah ada yang peduli gitu ya. Kasihan isinya boosting. Nah, berarti kalau ordinal, kalau itu kepuasannya dapat diukur, berarti ordinal kepuasannya tidak bisa diukur. Nah, di sini ada dua kurva yang seringkali muncul di saat UTBK. Gitu. Jadi tolong dihafalkan kurvanya. Jadi kalau yang di kardinal, yang muncul itu ini sama ini. Nah, kalau di ordinal adalah ada dua kurva. Silahkan tolong disebutkan, Naila, kurva yang pertama apa? Kurva indiferensi. Ya. Kurva yang pertama adalah kurva indiferensi. Bentuknya, ini juga sering ditanyakan, bentuknya gini. Ranti masih ingat yang bentuknya kayak gini kemarin apa yang kamu tanyain? Lupa, Pak. Isokuan. Oh iya, isokuan. Jadi karena ini adalah teori konsumsi, maka sumbu Y sama sumbu X-nya adalah barang. Jadi apa artinya kurva indiferensi barang ini? Saya kasih kata kuncinya aja ya. Kata kuncinya adalah karena ini yang pernah muncul, kombinasi dua barang. Terus yang kedua, kepuasan sama. Itu kata kuncinya. Kepuasan sama dua barang. Satu lagi apa, Naila? Budget line. Yang kedua adalah kurva budget line. Gambarnya sama kayak kurva yang tadi. Sama kayak kurva demand. Sama, ini juga masih barang. Ini juga masih barang. Berarti kata kuncinya kombinasi dua barang. Terus yang kedua anggaran atau biaya sama. Yang berikutnya, Bigel. Kombinasi dari keduanya namanya apa?
Lupa, Pak. Lupa. Arin? Ya, kombinasi dari keduanya itu namanya keseimbangan konsumen. Jadi keseimbangan konsumen itu adalah persinggungan IC dan BR. Ini disebutnya IC, ini disebutnya BR, budget line. Oke, ini yang konsumsi. Silakan di screenshot dulu. Kalau ada pertanyaan silakan. Ada pertanyaan? Pak, Ya. itu yang di teori kardinal, di catatan saya tuh ada yang kepuasan konsumen pada saat MU sama dengan P. Ya. Itu maksudnya gimana? Kepuasan konsumen apa? Pada saat MU tuh sama dengan P. Ada Aku dua ada. Kepuasan konsumen terjadi ketika MU-nya sama dengan P. MU-nya sama dengan P. Oh, nanti itu kalau tambahan ada harganya ya. Nanti saya jelaskan next ya. Oke, Nanti Pak. saya lihat dulu. Oke, Nela. Ada lagi? Oke. Sekarang saya mau menambahkan, ini di catatan kalian, saya nggak tahu ada atau enggak ya, namanya MRS. Gila sempat nanya kan kemarin ya? Siapa yang nanya? Arin ya yang nanya? Ya, saya tahu. Ya. Kalau MRTS-nya diproduksi, kalau dikonsumsi di MRS. Sudah ya? Sudah di screenshot ya? Nah, sekarang saya mau tambahkan di sini, di kurva indiferensi, ada yang namanya MRS. Itu kepanjangannya marginal rate of substitution. Sederhananya adalah jumlah barang A yang harus dikorbankan untuk menambah jumlah barang B agar kepuasan tetap sama.
Contohnya kayak gimana, Pak? Ini ya. Ini kan kombinasi dua barang yang menghasilkan kepuasan yang sama. Jadi kalau kita ini misalkan ya, kalian konsumsi misalkan sate, terus selain sate kalian misalnya makan pizza. Nah, kemudian akan muncul ini marginal rate of substitution. Artinya, kalau kalian mau nambah makan sate, berarti konsumsi pizza dikurangi agar kepuasannya tetap sama. Tapi kan Pak bisa aja makan sate yang banyak, pizza yang banyak, ya bisa aja. Tapi maksudnya ini kita ngomongin teori. Biar kepuasannya tetap sama, jadi satu barang kita tambah konsumsinya, berarti barang yang satu lagi konsumsinya harus kita kurangi. Nah, itu namanya marginal rate of substitution. Itu tambahannya ya di kurva IC. Terus yang kedua, ini nanti untuk jawab, coba kalian lihat nomor 47-nya. Kan 51 ya, yang tadi kita kuis kalian. Nah, sekarang lihat nomor 47-nya. Coba sama Bigel baca pertanyaannya. Kurva budget line akan berotasi keluar jika Nah, ini kan budget line nih. Nah, kita diperkenalkan dengan satu kata baru, namanya rotasi. Kalau di IPA, Salsa, berotasi itu apa? Maksudnya, Pak? Kalau bumi berotasi, artinya bumi apa? Oh, berputar. Berputar. Nah, maksudnya apa nih? Kok ini bisa nggak berputar? Gitu. Nanti ini tambahannya untuk catatan ini. Yang berikutnya di kurva budget line. Ini dulu ya, tambahannya kalian tulis ya. Jadi nanti ada harga, perubahan pendapatan. Nah, ini tadi yang pengaruh yang berotasi ini di sini. Sama kayak bumi kan ya, berotasi muter. Jadi ini nanti muter, seolah-olah kayak muter gitu, kayak berotasi. Nah, nanti ini ada yang keluar, ada yang ke dalam. Nah, keluar ke dalamnya, berarti nanti harganya bisa naik atau turun. Nah, itu nomor 47. Jadi nanti bisa B, bisa C.
Nanti itu menyusul ya penjelasannya. Sekalian saya tunjukin soalnya ya, yang berotasi. Sekalian aja sama ini ya, yang berikutnya teori produksi. Pak 51 jadi jawabnya apa, Pak? Belum, ini Belum. nanti belum. Ini biar sepaket aja saya jelasin konsumsi produksi. Gitu. Nah, yang kedua, silakan Farla lihat catatannya kalau produksi ada apa dan apa. Produksi itu ada satu yang itu Ya. satu variabel. Jadi nanti ada teori produksi itu membahas satu variabel. Nah, disinilah kita akan diperkenalkan dengan yang satu lagi. Kalau tadi diminishing marginal utility, sekarang yang kedua adalah law of diminishing return. Bahasa Indonesianya adalah hukum jumlah produksi yang semakin menurun. Coba kita pakai logikanya ya. Gilar. Pak, Kalau misalnya satu pegawai bisa ngerjain 2 baju. yang nomor apa? Belum, ini saya nanya tentang ini. Ah, Satu pegawai bisa 2 baju. ya, Bisa bikin 2 baju. Kalau 2 pegawai berarti berapa baju? 4. Kalau 3 pegawai, Nah, 4 pegawai, 8, 8. 5 pegawai, 10, 10. 12 dan begitu. Tapi pada faktanya, menurut hukum ini, tidak semuanya bisa konstan menghasilkan 2 baju. Kalau kita ngomongin hitungan matematiknya, terus aja nambah kan, 1 pegawai 2, 2 pegawai 4, 3, 6, 4, 8, 5, 10, 6, 12. Tapi menurut teori ini, tidak. Makin ditambah banyak jumlah pegawai, katanya jumlah produksi bisa semakin menurun. Itu menurut teori. Sekarang saya gambar untuk jawab yang nomor 51 ya. Kalau tadi kan ada gambarnya, ini juga ada gambarnya ya. Bapak maaf, tadi yang nomor 47 apa? 47 belum, antara B sama C mana?
Boleh tolong di screenshot dulu aja. Sudah? Ini saya kasih tahu dulu aja ya, karena sudah bel. Jadi nanti si law of diminishing return-nya itu terjadinya di tahap yang kedua ya. Jadi saat produk NP-nya maksimum ya. Jadi jawabannya 51B. Nomor 51B tolong tandain dulu aja ya. Nanti ya, nanti yang berikutnya akan saya jelaskan ulang. Termasuk yang budget line. Oke, makasih banyak ya. Kranti, Zahre, Farla, Salsa, Artaya, Naila, Abil, Bigel, Saska, Gilar, sama Arin ya.